Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozika Amalia Nurrahmatin dengan NIM 932114719. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan sedikit memaparkan kelebihan dan kekurangan dari buku bahan ajar yang saya gunakan. Antara lain, kelebihannya yakni bahasanya yang jelas dan mudah dipahami. Bukunya juga sangat menarik karena di setiap awal bab atau materi terdapat gambar yang menjelaskan secara singkat tentang isi materi. Terus terdapat juga rangkuman materi untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi materi. Itu tadi kelebihannya. Sekarang kekurangannya saya hanya menemukan satu, yakni terdapat beberapa halaman yang acak. Sekian tadi kekurangan dan kelebihannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang peta konsep. Pertama, kita mempelajari dan memahami sifat jujur, santun, dan malu. Yang kedua, kita mempelajari dan memahami dalil naqli tentang sifat jujur, santun, dan malu. Yang kemudian kita juga akan mempelajari tentang contoh sifat jujur, santun, dan malu. Kemudian mempelajari dan memahami manfaat sifat jujur, santun, dan malu. Kemudian setelah kita memahami, diharapkan kita juga melakukannya dan membiasakan kita dalam kehidupan sehari-hari, dan hal tersebut akan menjadi sikap yang mulia. Diharapkan bagi kita yang sedang mempelajari hal tersebut membiasakan perilaku jujur, santun, dan malu dalam kehidupan sehari-hari. Jujur dalam segala hal, di mana saja dan kapan saja, dan juga diharapkan santun dalam perkataan, perbuatan kepada setiap orang, malu berbuat maksiat, dan semangat berbuat kebaikan. Selanjutnya yakni pengertian jujur, santun, dan malu. Jujur, seseorang disebut jujur apabila berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Kejujuran sangat diperlukan dalam menjalani semua aktivitas kehidupan, karena kejujuran itulah kehidupan kita akan bahagia dan tentram. Secara bahasa, jujur adalah lurus hati, tidak bohong, tidak curang. Secara istilah, jujur adalah suatu keputusan seseorang untuk mengungkapkan perasaannya, kata-katanya, ataupun perbuatannya, bahwa realitas yang ada tidak dimanipulasi dengan cara berbohong atau menipu orang lain demi keuntungan dirinya sendiri. Yang selanjutnya, pengertian dari santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Yang selanjutnya, pengertian dari malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha, niat, ilmu, serta pembiasaan. Rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari kemaksiatan. Yang selanjutnya, dalil naqli tentang sifat jujur yang terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yastaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila
ثمنا قليلا أولئك خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم walahum adzabun alim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak memperbolehkan bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Ayat di atas menegaskan bahwa orang-orang yang ingkar janji dan melanggar sumpah akan mendapatkan azab yang pedih darinya. Allah tidak akan menyapa dan memperhatikan mereka pada hari kiamat. Setiap janji harus dilaksanakan karena janji adalah hutang. Jika hutang tidak ditunaikan di dunia, maka akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Seorang mukmin akan senantiasa menepati janji dan tidak mudah mengucapkan sumpah. Yang selanjutnya dalil nakli tentang sifat santun yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan bertaubat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, melaksanakan sholat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertutur kata yang baik kepada manusia, teman, kerabat, keluarga, bapak atau ibu guru, dan orang tua. Wajib diperlakukan dengan baik. Berkata dan perilaku santun kepada mereka akan membuat harga diri kita meningkat. Kita akan dihargai dan dihormati ketika kita juga menghormati orang tersebut. Selanjutnya dalil tentang sifat malu yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala imanu bid'un wasab'una su'batan wal haya'u su'batun minal iman, yang artinya dari Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman. Hadis tersebut menegaskan bahwa malu merupakan salah satu cabangnya iman. Seseorang malu untuk mencuri bila ia beriman, malu berdusta bila ia beriman. Seorang wanita malu membuka atau menunjukkan auratnya jika ia beriman. Jika sifat malunya berkurang dan mulai luntur, maka pertahanan diri dalam menghadapi godaan hawa nafsu mulai menipis.
Malu merupakan salah satu benteng pertahanan seseorang dalam menghindari perbuatan maksiat. Malu juga merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan kebaikan. Selama rasa malu masih terpelihara dengan baik, maka seseorang akan hidup dalam kebaikan. Ia akan memiliki kekuatan dalam berbuat kebaikan dan menolak kemaksiatan. Contoh sifat jujur. Contoh sifat jujur saya ambil dari cerita Bu Alimah, seorang pedagang yang jujur. Bu Alimah adalah seorang pedagang buah di pasar. Setiap hari dia menjajankan dagangannya dengan penuh harap agar laku keras. Di dalam pasar itu Bu Alimah tidak berjualan sendiri, banyak pesaing dari pedagang buah lain. Namun Bu Alimah tetap tidak mau berbuat curang dan berkata bohong. Pada suatu ketika ada seorang pembeli bertanya, "Harga buah jeruk sekilo berapa, Bu?" Bu Alimah menjawab sambil menunjukkan. "Oh iya Mbak, kalau yang ini sekilonya 15.000, yang itu 11.000. Bedanya apa ya Bu?" "Yang lebih manis ini Mbak, yang itu sedikit masam." Setelah sepakat dengan harga, Bu Alimah menimbang buahnya dengan jujur. Dengan kejujuran ini banyak pembeli datang sehingga barang dagangannya menjadi laris. Begitulah yang terjadi di lapak Bu Alimah sehari-hari. Ia melayani para pembeli dengan sabar, santun, dan penuh kejujuran. Dengan kejujuran itu ia merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Berikutnya contoh sifat santun. Ahmad adalah pelajar SMP kelas 9. Dia terkenal ramah kepada siapapun, kepada temannya di sekolah, bapak atau ibu guru. Semua diperlakukan dengan ramah dan santun. Dia mengamalkan pesan Ustadz untuk selalu menerapkan jurus 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Setiap bertemu orang lain, setiap akan berangkat sekolah, dia selalu meminta doa kepada kedua orang tuanya, berpamitan dengan mencium tangan keduanya. Saat bertemu orang yang lebih tua, dia selalu menganggukkan kepalanya, tanda hormat. Kepada bapak dan ibu guru, dia senantiasa menghormati dan mencium tangan saat bertemu. Tutur katanya halus dan perengai yang lembut. Kesantunan Ahmad membuat dia disenangi dan dikagumi teman-temannya. Contoh sifat malu. Sebagai seorang muslimah, Hidayati berpakaian rapi dan menutup aurat. Ia selalu berbusana muslimah jika pergi keluar rumah. Tidak hanya itu, Hidayati sering ditemani salah satu anggota keluarganya saat berpergian. Hal ini dilakukan untuk menghindari fitnah dan maksiat. Ia juga berusaha tidak keluar rumah pada malam hari kecuali ada keperluan yang sangat penting. Itu pun harus ditemani oleh salah satu anggota keluarganya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kehormatan dan harga dirinya. Lebih dari itu, ia malu dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, Hidayati juga sangat berhati-hati ketika mengunggah foto dirinya di akun jejaring sosial media seperti Facebook dan Twitter. Ia hanya mengunggah foto-foto dengan busana yang menutup aurat. Manfaat sifat jujur. 1. Jujur akan melahirkan ketenangan. Orang yang jujur akan tenang dan percaya diri karena tidak ada ketakutan sedikitpun. Sebaliknya, seorang yang bohong akan gelisah dan takut kebohongannya akan terbongkar. Yang kedua, orang jujur akan dicintai oleh manusia. Sudah menjadi tabiat dasar bahwa setiap manusia menyukai kejujuran, tanpa memandang suku, agama, dan ras. Orang yang jujur pasti disukai semua manusia. Nomor 3, jujur akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap rezeki yang didapatkan dengan jujur akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Manfaat sifat santun. 1. Mudah diterima oleh orang lain. Sikap santun akan menjadi seseorang yang disenangi orang lain sehingga mudah diterima oleh orang lain. 2. Menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditujukan kepada pembeli, pelanggan, karyawan, dan rekan sejawat. Akan senang bergaul dengannya, relasinya akan bertambah banyak sehingga akan menambah kesuksesannya. Yang ketiga,
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang memiliki sikap santun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Bahkan beliau juga memiliki sifat lemah lembut dan santun yang luar biasa. Yang terakhir yakni manfaat sifat malu. Yang pertama, mencegah dari perbuatan tercela. Seseorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela sebab ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mendorong berbuat kebaikan. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendorong seseorang berbuat kebaikan sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang ketiga, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Sekian video dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja. Berhubung hari ini masih termasuk bulan Syawal, saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.